Bab 461, bagian VIP Grup Acton. Ace tidak berpikir Kendall akan mencarinya. Dia beranggapan bahwa dirinya akan segera menerima promosi, tapi Ace kesulitan untuk mengatakannya. Aku tidak tahu. Bisakah Anda memberikan beberapa petunjuk? Telapak tangan Ace berkeringat, tapi dia menatap Kendall dan menyeringai. Kendall akhirnya berpaling dari komputernya untuk menatap Ace. Kamu belum lupa apa yang sudah kamu lakukan selama 2 hari ini, kan? Tidak. Tentu saja, tidak. Ace tidak tahu apa yang sebenarnya dimaksud Kendall, tapi dia tetap menganggukkan kepalanya dengan cepat. Bagus. Bagaimanapun, perusahaan kita mengedepankan kebajikan. Kecuali kamu membuat keputusan seperti itu, apalagi yang ada dalam pikiranmu? Kendall kemudian mengulurkan tangan untuk membuka lacinya, mengobrak-abrik laci kecil itu untuk mencari sesuatu. Ace berdiri, menegakkan punggungnya, dan berkata, Aku tidak tahu, Pak Carey. Namun, kesediaan perusahaan untuk mempromosikanku menunjukkan kepercayaan mereka padaku. Aku sendiri merasa bahwa kemampuanku belum cukup untuk memikul tanggung jawab yang begitu berat. Aku dengan sungguh-sungguh bersumpah untuk melakukan yang terbaik untuk Grup Acton. Sebuah promosi, katamu? Wajah Kendall berkilauan dengan tatapan aneh saat dia mendengar kata-kata Ace. Dia kemudian menggelengkan kepalanya setelah hening beberapa saat. Baiklah, kalau begitu. Karena kamu tak punya pendapat terkait masalah ini, aku ingin kamu menandatangani ini dan pergi ke Departemen Keuangan. Kendall mengambil selembar kertas dari lacinya dan perlahan meletakkannya di atas mejanya. Ace bereaksi dengan begitu cepatnya hingga dia bahkan tidak melihat isi kertas itu, tapi dia mengangguk dengan semangat di hadapan Kendall. Terima kasih karena sudah mempercayaiku, Pak Carey. Aku akan berjuang untuk perusahaan. Meskipun aku berterima kasih atas surat pengangkatannya, tapi tak apa-apa bila Anda belum menaikkan gajiku. Ace berseri-seri dan bersikap sopan pada Kendall. Ace yang malang mengira Kendall telah mengambil surat pengangkatan dan memintanya untuk menuju ke Departemen Keuangan demi mendapatkan kenaikan gaji. Namun, Kendall tercengang dengan kepercayaan diri Ace. Apa Ace serius? Apa dia pikir aku memanggilnya ke sini untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji? Kendall bertanya-tanya. Aku penasaran sekaligus bingung, Ace. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Ucapanmu tidak sesuai dengan apa yang kulihat. Ingatkah kamu ketika aku mengalokasikan dana penelitian untukmu? Hasil akhir mengerikan seperti apa yang kamu berikan padaku? Apakah itu yang kamu pelajari di luar negeri? Ace tidak dapat berkata apa-apa, rasanya seperti ada yang tiba-tiba padam di kepalanya dan membuat Ace linglung. Segalanya berbeda dari apa yang dibayangkannya. Apa maksud Anda, Pak Carey? Mata Ace terbelalak karena terkejut dan dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tak apa. Namun, tampaknya Grup Acton terlalu kecil bagi egomu yang sangat besar, jadi pergilah ke Departemen Keuangan dan selesaikan urusan upahmu. Kendall kemudian melambaikan tangannya, membuang muka, dan fokus pada komputernya. Ace merasa Kendall baru saja menuangkan seember air es ke atas tubuhnya, dan telinganya berdenging. Ace awalnya mengira dia akan dipromosikan dan mendapat kenaikan gaji. Ace bahkan membuat rencana untuk pergi ke suatu tempat untuk merayakannya dengan minum-minum. Sayangnya, semuanya sangat berlawanan dengan bayangannya. Pak Carey, apa Anda tidak akan memberiku promosi? Surat pengangkatan. Wajah Ace pucat dan dia mengangkat kertas itu dengan tangan gemetar. Coba lihat lebih dekat. Apakah itu surat pengangkatan? Bibir Kendall bermain-main dengan seringai dingin. Wes. Ace menundukkan kepalanya dan memindai kertas di tangannya.
Dua karakter menonjol terlihat jelas di bagian atas. Pemberitahuan pemberhentian. Ace telah diberhentikan dari grup Acton. Aku adalah seorang dokter medis yang kembali ke sini setelah belajar di luar negeri. Tapi aku malah menerima pemberitahuan pemecatan. Pikirnya. Tangan Ace gemetar, seolah gempa bumi telah membuat tangannya bergetar sedemikian rupa dia tidak bisa menerima hal ini. Dan yang semakin menyempurnakannya, Ace bahkan memikirkan bagaimana dia akan menjadi lebih unggul dari Nora setelah menerima promosi jabatan dalam imajinasinya. Ace bahkan membayangkan dirinya akan menjadi lebih baik dari Sean. Namun, kenyataannya justru sangat kontras dengan mimpinya, dan itu bermanifestasi menjadi pisau yang terus-menerus menusuk jantungnya. Kenapa? Ace mengangkat kepalanya secara tiba-tiba dan menatap Kendall dengan mata terbelalak. Karena aku memiliki fobia terhadap kuman, dan aku sudah tidak tahan melihat sampah di perusahaan ini. Bukan Kendall sosok yang mengucapkan kata-kata kasar itu, tapi sebuah suara dari belakang Ace yang mengatakannya. Wes. Ace berbalik menghadap ke sosok misterius itu dan melihat Sean. Tidak ada yang tahu kapan Sean muncul dan masuk. Sean bergerak perlahan ke arah meja. Kendall buru-buru berdiri, menandakan rasa hormatnya yang dalam pada Sean. Sean? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke perusahaan ini? Ace merasa hatinya tersulut oleh api permusuhan, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengarahkan kemarahannya pada Kendall, jadi Ace menekan amarahnya. Namun, munculnya Sean adalah ujung dari serentetan hal yang membuatnya sangat marah. Perusahaanmu? Ya. Bukankah kamu baru saja diberhentikan? Sean tampak tenang, tapi ada sedikit ejekan di bibirnya. Kamu? Bahkan bila itu benar, pemutusan hubungan kerjaku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya seorang cacat. Pak Carey, tolong dengarkan aku. Masuknya orang cacat ini ke perusahaan kita akan merusak citra perusahaan. Suara Ace melengking saat memantul dari dinding ruangan itu. Tuan Lane adalah VIP di grup Acton. Bagaimana mungkin penampilannya bisa membahayakan citra perusahaan? Kalimat Kendall adalah bom terakhir yang membungkam Ace. Bab 462, keluar. Ekspresi bingung terpampang di wajah Ace. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa sosok Sean yang lumpuh dan dengan latar belakang biasa-biasa saja ternyata adalah VIP di grup Acton. Bagaimana ini bisa terjadi? Ace bertanya-tanya. Ace kemudian melirik ke arah Kendall, dan hanya sekali saja melihatnya sudah membuktikan bahwa itu bukan lelucon semata. Jika memang begitu, apa ini berarti Sean ada hubungannya dengan pemutusan hubungan kerjaku? Pikir Ace. Matanya kembali melebar, dan emosinya yang sudah kacau semakin menjadi ketika menyadari hal tersebut. Bukankah sudah waktunya kamu keluar? Aku bukan orang yang kejam. Sudah 2 kali kamu mentraktirku makan malam di luar, jadi gajimu tidak akan terpotong. Ekspresi Sean benar-benar tenang, dan dia melipat tangannya. Kamu! Ace gemetar karena marah, dan dia mengatupkan rahangnya sementara matanya tak pernah lepas dari Sean. Satu-satunya hal yang ingin dilakukan Ace adalah menendang Sean hingga tersungkur ke tanah untuk melepaskan kebenciannya, tapi dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Kendall mengakui Sean sebagai sosok VIP perusahaan, jadi Ace tidak berani melakukan apapun kepadanya. Kurasa aku mengerti sekarang, Pak Carey. Anda memiliki hubungan yang baik dengan pria cacat ini, bukan? Anda ingin membelanya. Karena itulah Anda membuatku kesal dan memecatku. Apakah Anda sempat menanyakan hal ini kepada presiden perusahaan? Dialah yang merekrutku, Anda tahu itu. Apa hak Anda untuk memecatku?
Ace mengalihkan pandangannya dan menghadap Kendall dengan mata lebar, dan Kendall meresponsnya dengan menggelengkan kepalanya diam-diam. Kendall tidak memiliki keinginan untuk terlibat dengan Ace lagi. Sebaliknya, Kendall mengangkat telepon dan hendak memanggil keamanan untuk membawa Ace pergi. Maaf? Anda pikir Anda siapa? Aku akan memberitahu Anda bahwa Pak Garner telah menghabisi keluarga White untukku. Pak Garner menghargaiku, jadi berani-beraninya Anda memecatku. Aku akan menemuinya sekarang. Tidak. Aku akan menghubunginya. Ace mengeluarkan ponselnya dengan heboh, berniat untuk menelpon. Suaranya yang keras bisa terdengar dari jarak berkilometer jauhnya. Siapa yang memanggilku? Suara Ben terdengar dari balik pintu, dan tak lama kemudian, dia melangkah memasuki ruangan itu dengan setelan jasnya. Ace menyimpan ponselnya dan menatap Ben. Pak Garner, syukurlah Anda ada di sini. Aku pernah bertengkar dengan si pria cacat itu, tapi aku tidak tahu dia sebenarnya berteman dengan Pak Carey. Kini Pak Carey ingin membalaskan dendam si orang cacat itu, dan dia berencana untuk membunuhku. Dia bahkan memintaku untuk pergi ke bagian keuangan dan menyelesaikan urusan gajiku. Kumohon, Anda harus melakukan sesuatu. Ace melangkah ke arah Ben. Ekspresi wajah Ace tampak seolah dia adalah pria paling menyedihkan di dunia. Ben mengerutkan keningnya, menatap Kendall. Wow! Kenapa kamu seperti ini, Pak Carey? Suara Ben membuat Kendall merinding, hingga Kendall tak berani bicara saat dia menundukkan kepalanya. Ace tentu akan merasa sangat senang bila melihat Ben menegur Kendall. Karena itu dia menatap Sean dengan pandangan bangga. Ya, aku akan membumbung tinggi di langit tertinggi dengan Ben di sisiku. Pikir Ace dengan gembira. Namun, Ben melanjutkan. Kamu harus mengakhiri kontraknya dengan lugas. Mengapa kamu malah memintanya pergi ke Departemen Keuangan untuk menyelesaikan urusan gajinya? Karena dia telah memprovokasi Tuan Lane, maka hal itu tidak perlu dilakukan. Perkataan Ben mengakibatkan senyum di wajah Ace menjadi beku. Ruangan kantor kini sunyi, tak ada yang berani mengeluarkan sepatah kata pun. Ace mengerjapkan matanya, tapi tak ada sautan dari bibirnya. Bukankah Ben di sini untuk membantuku? Apa dia baru saja mengatakan bahwa aku telah menyinggung Tuan Lane? Nama seorang cacat itu Sean Lane, kan? Ace bertanya-tanya. Pak Garner, apa maksud Anda? Mata Ace yang terbelalak menunjukkan kepanikannya, tapi dia tetap berusaha untuk bersikap hormat. Meski Ace tidak merasa keberatan untuk bersikap galak terhadap Kendall, tapi dia tahu dia tidak punya keberanian untuk bersikap galak di hadapan Ben. Ben menatap Ace sebelum berjalan ke arah Sean, mengabaikannya. Tuan Lane, saya minta maaf karena karyawan perusahaan kami telah memprovokasi Anda. Aku pasti akan memberi Anda kompensasi, jadi tolong jangan masukkan semuanya ke dalam hati. Ben perlahan-lahan menutup jarak antara dirinya dan Sean. Dia adalah lambang kerendahan hati di depan Sean. Ben tampak seperti bawahan yang sedang menyapa bosnya. Pemandangan itu semakin membuat Ace tercengang. Si cacat itu berteman dengan Ben juga? Ace bertanya-tanya. Si bodoh yang malang itu mengira bahwa dia bisa menjadikan Kendall sebagai target, bahkan sampai mengajukan keluhan kepada Ben. Kepada siapa Ace bisa mengeluh sekarang setelah Ben tunduk pada Sean? Siapa sih Sean itu? Ace bertanya dalam pikirannya. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya yang membara. Namun, satu hal yang jelas. Ace telah bermain api, dan kini dia harus membayarnya. Maafkan aku, Sean. Aku telah melakukan kesalahan. Tolong maafkan aku. Ace tertunduk saat mengakui kesalahannya.
Memang kamu sudah melakukan kesalahan. Dan kamu sekarang akan menebus kesalahanmu, enyahlah. Sean bahkan tidak repot-repot menatap Ace. Bagi Sean, Ace sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Dia hanya muncul untuk menghukum Ace dan membuatnya sadar bahwa dia telah berurusan dengan orang yang salah. Bila tidak, maka siapa yang tahu kekacauan apa yang akan dibuat Ace di masa depan? Potensi kekacauan itu membuat Sean dipenuhi dengan kekesalan. Kumohon, Sean. Kumohon padamu untuk memberiku kesempatan lagi. Aku melepaskan kesempatan bekerja di luar negeri dan kembali ke grup Acton untuk pekerjaan ini. Aku tidak bisa kehilangan posisiku. Wajah Ace memerah, dan suaranya yang memohon memenuhi ruangan itu. Bab 463, semua karena kamu. Salah siapa itu? Bukankah kamu sendiri yang ingin pergi ke luar negeri? Ada apa? Mungkinkah sistem pendidikan Draconia terlalu rendah untukmu? Kenapa kamu kembali ke sini bila kamu sangat membenci negara kita? Sean menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Dia masih ingat hari pertama dia bertemu Ace, dan Ace memberitahunya bagaimana keadaan jauh lebih baik di luar Draconia. Aku salah, jadi tolong beri aku kesempatan. Satu kesempatan saja sudah cukup. Pergi ke luar negeri tidak begitu menyenangkan. Aku dari Draconia, jadi aku ingin tinggal di sini. Aku pergi ke luar negeri untuk belajar, dan setiap hari aku akan memimpikan hari di mana aku menyelesaikan pendidikanku karena aku ingin berkontribusi pada Draconia. Ini adalah keinginan seumur hidupku. Wajah Ace tampak serius, dan pidato itu bahkan membuatnya terharu. Bila itu masalahnya, lalu bagaimana kalau aku membiarkanmu tetap menjadi karyawan di perusahaan ini tanpa dibayar? Pertanyaan retoris itu membuat Ace tertegun. Gaji tinggi yang ditawarkan oleh grup Acton adalah alasan kenapa dia kembali ke Draconia. Tanpa hal itu, maka Ace tidak memiliki tujuan untuk tetap tinggal. Draconia adalah tempat yang buruk bagi Ace, dan tinggal di negara itu akan menurunkan statusnya. Cepat pergi dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari kota Riverfall. Senyum Sean perlahan-lahan menghilang dari bibirnya, dan suaranya terdengar dalam dan dingin. Aura dingin Sean bisa membekukan musim panas terpanas, dan Ace mulai gemetar di tempatnya berdiri. Kakakmu! Wajah Ace pucat, dan dia kehilangan kata-kata. Menurutmu siapa yang berada di balik kejatuhan keluarga White? Sean perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut mengangkat kuku jarinya. Wes. Kulit Ace yang sudah pucat berubah menjadi seputih seprai, dan sepertinya tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Pada saat itu, Ace akhirnya mengerti bahwa kehancuran keluarga White bukan karena grup Acton. Itu karena Jeremy telah memprovokasi Sean. Akibatnya, keluarga White hancur menjadi debu. Aku mohon, Sean. Aku telah membuat kesalahan. Kumohon maafkan aku. Ace tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan hanya untayan permintaan maaf yang keluar dari bibirnya. Ace kemudian buru-buru meninggalkan kantor. Ace yang ketakutan bahkan tidak berani mengurus gajinya. Kamu juga harus pergi, ucap Ben dengan lirih pada Kendall. Aku mengerti. Aku akan pergi sekarang, Pak Carey dan Tuan Lane. Kendall mengangguk dan membungkuk sebelum pergi. Ben segera pergi menuangkan segelas air untuk Sean begitu pintu sudah tertutup. Semuanya sudah selesai sekarang, Sean. Ace telah berkolusi dengan Hawk dan bertemu dengan Nyonya Perkins secara pribadi. Mereka mungkin ingin menggunakan kolaborasi grup Acton sebagai alat tawar-menawar untuk meminta Nyonya Perkins mengusirmu. Ben berdiri hormat di hadapan Sean sambil menyimpulkan laporannya.
Tidak apa-apa. Aku akan menyingkirkan mereka yang memang pantas untuk disingkirkan. Sementara untuk Hawk, biarkan dia bermain-main selama 2 hari lagi. Sean menyesap dari gelasnya dengan cibiran dingin di bibirnya. Ace tidak bisa tinggal di kota Riverfall dengan fakta bahwa keluarga White telah tersingkir. Kini, giliran keluarga Ethan. Ben mengangguk. Aku mengerti. Beritahu aku jika kamu membutuhkan bantuan. Di masa depan, grup Acten tidak perlu merekrut mereka yang kembali dari luar negeri. Mereka tidak bisa menggunakan perusahaan Draconia untuk menghasilkan uang karena mereka tidak menyukai pendidikan di negara kita. Selain itu, kualitas para ilmuwan dari Draconia sebenarnya tidak kurang dari mereka yang berasal dari luar negeri. Kini Sean mengerutkan keningnya, nadanya terdengar monoton. Mengerti. Awalnya bukan maksudku untuk merekrutnya, tapi ada suatu waktu di mana perusahaan kekurangan tenaga bantuan ketika perusahaan baru saja berdiri. Jadi, Ben sedikit panik. Dia takut Sean akan menjadi kesal. Camkan ini, Bain. Aku bisa membayar berapapun uang yang hilang dari grup Acten. Perusahaan tidak membutuhkan orang-orang yang kembali dengan membanggakan diri karena merasa lebih unggul. Bakat dan potensi seseorang bisa didapat dari menjalani pelatihan. Namun, kita tidak bisa membantu mereka yang memiliki sikap buruk. Kamu tidak bisa menyelamatkan apel yang sudah membusuk, kan? Ben mengangguk saat mendengarkan ucapan Sean. Dia tidak berani berkata lebih banyak. Ngomong-ngomong, aku sudah memeriksa Wesley York. Dia boleh mendaftar di Angkatan Darat Kota Riverfall. Kemampuannya didapatnya dari bos lamanya. Namun, kabarnya bosnya ada hubungannya dengan faksi Odem. Ben mengisi kembali minuman Sean sambil bicara. Sean mengulurkan tangan dan menyentuh dagunya sendiri saat merenungi ucapan Ben. Aku mengerti. Kalau begitu, ada kemungkinan Odem tahu keberadaanku jika Wesley pun tahu. Ben mengangguk. Ucapan Sean itulah yang menjadi kekhawatiran Ben dan Theo. Sejenak Sean tidak berkata apa-apa. Dia hanya merenung. Tidak apa-apa, aku sudah mengetahuinya dalam pikiranku. Bicara soal rencananya, kamu bisa melanjutkannya seperti biasa. Aku mengerti. Ben mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Di luar, Ace meninggalkan gedung grup Acten dengan cemas. Dia mengepalkan tangan saat masuk ke dalam mobilnya, kemudian memukulkan tinjunya ke kemudi. Semuanya hilang! Aku tidak punya apa-apa lagi. Gaji besar dan prospek untuk maju, semuanya hilang begitu saja karena Sean. Ace mengumpat dalam hatinya. Bagaimanapun, Ace tidak memiliki apapun yang dibutuhkan untuk menantang Sean, jadi Ace mengarahkannya ke orang lain, Hawk. Semua ini tidak akan terjadi jika Hawk tidak membuatku memprovokasi Sean. Semakin Ace memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia kemudian mengambil ponselnya untuk menelpon Hawk. Panggilan segera terhubung, dan Hawk tak mendapat kesempatan untuk bicara karena Ace sudah berteriak. Hawk! Aku berada dalam masalah besar karenamu. Bab 464, Bisnis seperti biasa. Wajah Hawk tertunduk saat mendengarnya. Meskipun dia membutuhkan bantuan Ace saat itu, tapi sebenarnya status Hawk lebih tinggi dari Ace. Di kota Riverfall, Ace cukup beruntung bisa bekerja di bawah grup Acten dan menduduki posisi eksekutif yang cukup tinggi. Hawk adalah putra tertua keluarga Ethan, yang artinya Hawk mewarisi semua harta keluarganya. Dengan kata lain, Ace tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Hawk. Karena itulah Hawk marah atas sikap Ace yang sangat tidak sopan. Wajah Hawk memerah seiring amarah yang mengalir di pembuluh darahnya. Hawk menyipitkan matanya dan menarik kerah kemejanya. Hati-hati, Ace!
Apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Ucapan Hawk mungkin akan membuat orang lain takut, tapi itu hanya semakin membuat Ace marah. Satu-satunya alasan aku bisa berada dalam kekacauan ini adalah karena Hawk, dan dia sekarang malah mencoba menekanku dengan superioritasnya. Ya, ampun. Aku akan memberikan apapun demi bisa menamparnya sekarang juga. Pikir Ace. Ace kini membenci setiap anggota keluarga Hawk. Dia meraung dengan gigi terkatup. Ya, kuakui keluargamu kuat, tapi kamu telah mengacaukanku. Dan sebagai tambahannya, ini bukan akhir dari situasi ini. Hawk tidak terpengaruh dengan kemarahan Ace. Hawk adalah putra tertua keluarga Eason, dan dia juga seorang playboy terkenal di kota Riverfall. Karena itulah Hawk menjadi sombong. Lupakan saja Ace. Bahkan keluarga terkemuka lainnya di kota harus merendah di depan Hawk. Ace pikir dia siapa? Cemooh Hawk pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi izinkan aku memberitahumu satu hal. Bahkan jika keluarga Eason memperlakukanmu dengan buruk, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sungguh berani berteriak padaku, Ace. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah orang kecil. Katakan padaku, Ace, apa yang bisa kamu lakukan padaku karena sudah melawanmu? Apa kamu berani melawanku jika aku memiliki keinginan tidur dengan istrimu? Hawk menggebrak mejanya untuk menunjukkan betapa marahnya dia. Ucapan Hawk membuat Ace terkejut. Ace menyadari bahwa dia berasal dari keluarga yang agak berkecukupan, tapi kekayaan mereka tidak akan pernah bisa menyamai kekayaan keluarga Eason. Meski ucapan Hawk sangat kasar, Ace tidak bisa melakukan apapun padanya. Ace tidak akan pernah bisa melawan Hawk, dan keluarga Remington tidak akan pernah menjadi sehebat keluarga Eason. Selain menelan rasa sakitnya, tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Ace. Maafkan aku, Tuan Eason. Aku salah. Ucap Ace dengan enggan. Bagus kalau kamu tahu. Hawk mendengus dingin, lalu berseri-seri dengan bangga. Apa yang sebenarnya dipikirkannya ketika dia menyumpahiku? Apakah dia, seorang karyawan biasa dari grup Acton, lupa siapa aku sebenarnya? Sepertinya dia punya keinginan untuk mati. Hawk bertanya-tanya. Baiklah, keluarkan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Hawk sudah sedikit tenang sekarang, dan dia bicara pelan. Lagi pula, dia memang membutuhkan bantuan Ace untuk mengusir Sean dari keluarga Perkins, jadi Hawk tidak bisa bersikap terlalu kasar padanya demi bisa mencapai tujuannya. Ace, sosok eksekutif senior dari grup Acton, adalah satu-satunya orang yang bisa membantu masalah ini. Namun, Ace berubah diam sejenak. Dia mencengkram setir di satu tangan dan ponselnya di tangan lainnya. Ace mencengkram erat setir mobilnya hingga buku-buku jarinya memutih dan telapak tangannya gemetaran. Ace merasa geram setelah diusir oleh Sean, karena itu dia ingin melampiaskan kemarahannya pada Hawk. Bahkan Hawk telah membodohi Ace setelah mengumpat kepadanya dengan keras. Amarah itu terus mendidih di dalam hatinya, membuat Ace kehilangan akal sehatnya. Hawk tidak senang dengan kurangnya respons itu. Hei, aku sedang bicara padamu. Apa kamu berubah menjadi bisu? Apa terjadi sesuatu pada grup Acton? Haha. Senyum gila muncul di bibir Ace, dan perlahan, dia mengangkat kepalanya. Tidak, jangan khawatir, Tuan Eason. Semuanya berjalan sesuai rencana. Suara Ace masih tenang. Namun, satu tatapan saja akan mengungkapkan kegilaan yang menusuk tulang dan hasrat mendalam untuk membalas dendam. Sayangnya, Hawk tidak berada di sisi Ace, sehingga dia tidak bisa menyaksikan tatapan mata Ace yang menggila itu.
Kenapa kamu menghubungiku bila semuanya baik-baik saja? Apakah kamu bermalas-malasan? Hawk mengernyitkan dahinya. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku telah berdiskusi dengan para petinggi dan wakil presiden memiliki hubungan yang baik denganku. Grup Actin akan segera menandatangani perjanjian kerjasama dengan keluarga Perkins segera setelah mereka mengusir Sean. Mulai sekarang dan seterusnya, Grup Actin akan menyerahkan perintah kerjasama di Departemen Formasi Perusahaan kepada keluarga Perkins. Kegilaan di mata Ace tampak semakin dalam, tapi suaranya menunjukkan ketenangan. Bab 465, mengamati. Apa? Benarkah? Hawk merasa kebingungan dengan ucapan Ace. Dia beranjak berdiri, lalu berjalan mondar-mandir di ruangannya dengan penuh semangat. Hawk tak mengira semuanya akan berjalan lancar. Ace sudah melakukannya. Ucap Hawk senang dalam hatinya. Ace menganggukkan kepalanya. Tentu saja. Tuan Eason, kurasa grup Acton dan Sean adalah orang-orang yang keras kepala. Jadi perusahaan sangat senang ada seseorang yang berani menentang Sean. Kamu juga harus lebih banyak berurusan dengan Sean jika ingin keluargamu menjalin kerjasama dengan grup Acton. Kita harus bersikap positif dan tangguh di saat-saat seperti ini. Kamu harus memberitahu semua orang bahwa keluarga Eason ingin menyingkirkan Sean. Grup Acton akhirnya akan mendapatkan memo itu dan mengakui keluargamu. Bagus! Ini adalah berita bagus. Hawk menampar kedua pahanya dengan senang layaknya anak kecil. Baiklah. Jangan khawatir, Pak Remington. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu kompensasi yang besar. Haha. Apakah ada hal lain yang ingin kamu laporkan? Hawk terkekeh, tak bisa menyembunyikan rasa gamangnya. Dia tidak sabar untuk mengungkapkan langkah selanjutnya. Tidak. Aku akan mengabarimu jika aku menemukan sesuatu yang baru. Ace menggeleng dan bicara dengan suara lembut. Bagus! Hawk tertawa terbahak-bahak sebelum menutup telepon, meninggalkan Ace yang berwajah sangat serius. Ace meletakkan ponselnya. Bibirnya menunjukkan cibiran. Ace memandangi gedung grup Acton dengan tatapan gila. Hawk pasti berpikir bahwa dia itu sosok yang luar biasa, ya? Aku ingin sekali melihat kekuatan siapa yang akan menang antara Hawk dan Sean. Kalian berdua memainkan peran penting dalam membentukku hari ini, jadi akan kubiarkan pertarungan dimulai. Aku hanya akan menjadi penonton yang bahagia. Ace kemudian menginjak pedal gas mobilnya dan melaju. Dia kini tahu bahwa Sean bukan orang biasa. Pasti ada alasan kenapa Ben bersikap begitu sopan di dekat Sean. Ace pun sadar bahwa dia tidak bisa menyentuh Sean, tapi hasutan dan bimbingan dari Ace akan mendorong Hawk untuk melawan Sean. Mereka berdua adalah musuhnya, jadi Ace akan merasa senang pada siapapun yang akan kalah dalam pertikaian itu. Dia hanya menginginkan pertumpahan darah. Semakin Ace merenunginya, semakin senang dia dengan kecerdasannya. Nyonya Perkins dan kelompoknya berkumpul lagi di perusahaan utama keluarga Perkins. Kali ini Yates dan Fanny juga ada di sana. Nyonya Perkins, aku sudah melakukan apa yang Anda perintahkan dan menyelidiki masalah ini. Seorang parubaya yang bertanggung jawab atas penyelidikan itu berdiri, pandangan matanya tertuju pada sosok wanita yang lebih tua. Katakan semuanya. Aku ingin semua orang memperhatikan dengan saksama. Nyonya Perkins menganggukkan kepalanya pada orang itu, memberi isyarat agar dia memulai laporannya. Baiklah. Sosok itu kemudian mengambil sebuah berkas. Hawk memang benar telah berkomunikasi dengan Ace Remington, dan mengenai pekerjaan Ace, aku sudah memastikan bahwa dia bekerja di grup Acton. Dia juga bertanggung jawab atas Departemen Formasi Perusahaan. Ace menjabat pos. Hawk memang benar telah berkomunikasi dengan Ace Remington
Dan mengenai pekerjaan Ice, aku sudah memastikan bahwa dia bekerja di grup Acton. Dia juga bertanggung jawab atas Departemen Formasi Perusahaan. Ace menjabat posisi senior di grup Acton, dan yang lebih penting, itu adalah industri yang sama persis dengan keluarga Perkins. Pandangan pria itu terarah ke Nyonya Perkins saat dia membuat laporannya. Wanita yang lebih tua itu mengembuskan napas panjang. Aku mengerti. Jadi Ace memang memiliki posisi tinggi di grup Acton. Ketika aku bertemu dan bicara dengannya sebelumnya, aku merasa tingkahnya agak terlalu mencurigakan. Pikirnya. Nyonya Perkins bisa mengetahui motif Ice. Dia tahu bahwa Ice ingin membantu Hawk dan mengusir Sean dari keluarga Perkins. Sejak saat itu dan seterusnya, Nyonya Perkins tidak berhenti bertanya-tanya apakah Ace adalah aktor yang disewa oleh Hawk untuk membujuknya. Tapi kini, dia menghilangkan keraguannya setelah melakukan beberapa penyelidikan. Bagian formasi ya? Kamu benar. Itu adalah rekanan keluarga Perkins. Ya? Mungkin dia bisa memutuskan apakah grup Acton akan bekerja sama dengan keluarga kita atau tidak. Wow! Kita harus menemukan cara untuk menjaga hubungan baik dengan Pak Remington. Semua orang di keluarga Perkins begitu gembira. Bahkan Yates dan Fanny mengangguk setuju. Baiklah. Lanjutkan. Nyonya Perkins mengangguk untuk menunjukkan kepuasannya dan memberi isyarat agar pria itu melanjutkan laporannya. Aku ingin menambahkan bahwa Tuan Eason mampu berhubungan dengan orang yang berkuasa seperti Pak Remington. Pak Remington tidak hanya memegang kekuasaan secara nyata, tapi para bos grup Acton juga sangat menghargainya. Tahukah Anda bahwa keluarga White mengadakan konferensi pers untuk menyatakan kebangkrutan? Laporan pria itu berakhir di sana. Dia kemudian mengangkat kepalanya setelah mengajukan pertanyaannya.